A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang terjemahannya bahwa sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Dan untuk ulasan ilmiahnya itu dari surah Al-Baqarah ayat 26 mengajarkan bahwa Allah menggunakan perumpamaan untuk menguji manusia. Orang beriman melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, sementara orang kafir justru tersesat karena kesombongan mereka. Dan untuk renungan saya itu bahwa ayat ini itu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dalam menerima ilmu dan kebijaksanaan dari Allah, meskipun itu datang dalam bentuk yang sederhana, dan jangan sampai kesombongan membuat kita menolak kebenaran. Dan sebaliknya, jadilah hamba Allah yang selalu mencari petunjuk darinya agar tidak termasuk dalam golongan yang tersesat. Yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arinni kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahud arba'atan mit-tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'unna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Yang terjemahannya bahwa, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayalah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah oleh, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kesimpulan ilmiahnya adalah untuk ayat 260 mengajarkan bahwa keimanan bisa semakin kuat dengan pemahaman dan pengalaman. Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bukti kebangkitan untuk meneguhkan keyakinannya, sekaligus menegaskan bahwa kebangkitan manusia di akhirat adalah suatu kepastian. Dan renungan saya untuk surah Al-Baqarah ayat 260 itu mengajarkan bahwa bertanya untuk memperkuat iman bukanlah sesuatu yang salah, tetapi bagian dari proses pencarian kebenaran. Allah memberi tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang ingin memahami, dan setiap usaha yang tulus dan mencari ilmu akan mendekati seorang kepadanya.
Selanjutnya surah Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ahru mutasabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang terjemahnya adalah, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan orang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang tasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kamu beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan. Semuanya dari sisi Tuhan, menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Dan untuk ulasan ilmiahnya dari surat Al-Imran ayat 7 itu mengajarkan bahwa Al-Quran memiliki ayat yang jelas dan ayat yang samar. Orang beriman menerima keduanya sebagai bagian dari wahyu Allah. Sementara orang sesat menyalahgunakannya untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, memahami Al-Quran memerlukan ilmu, ketakwaan, dan keikhlasan. Dan untuk renungan saya, surat Al-Imran ayat 7 itu mengajarkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang berakal dan beriman. Kita harus berhati-hati dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau menimbulkan fitnah. Keimanan sejati adalah menerima seluruh ajaran Allah dengan penuh ketundukan dan rasa hormat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.